Aku tak pernah menyangka, laki-laki yang setiap malam kupeluk sambil berdoa agar rezekinya lancar, ternyata memeluk perempuan lain dengan doa yang sama. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, tinggalkan komentar jika kamu pernah atau hampir berada di posisi yang sama. Cerita ini adalah potongan kehidupan nyata, semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga. Namaku Alia, usia 32 tahun. Kami sudah menikah 10 tahun. Dari luar rumah tangga kami terlihat tenang. Orang-orang sering bilang kami pasangan harmonis. Raka suamiku adalah manajer properti yang sukses. Aku ibu rumah tangga penuh waktu yang juga kadang mengambil kerjaan desain grafis freelance dari rumah. Tapi harmonis itu hanya ilusi yang kami ciptakan di depan orang lain. Selama bertahun-tahun aku memaafkan perubahan kecil dalam sikapnya. Pulang lebih malam dari biasanya, sering lupa momen kecil seperti ulang tahunku atau hari jadian kami, mulai jarang menyentuhku dengan alasan lelah. Tapi aku sabar, kupikir semua rumah tangga memang akan masuk fase ini, fase sepi, fase datar. Semua berubah saat suatu malam aku mencium parfum wanita lain di kerak bajunya. Bukan punyaku, aku tahu persis aromaku. Bukan melati yang lembut, ini lebih seperti ke vanila, mahal dan mengundang. Aku mulai waspada. Suatu kali, aku iseng mengecek ponselnya saat dia tidur. Raka sangat protektif dengan HP-nya. Tapi malam itu, dia tertidur lebih cepat dari biasanya. Ada satu nama yang aneh, konsumen baru, Naira. Isi pesannya, jangan lupa bawa sweater abu yang kamu pakai waktu di Lembang ya. Aku kangen peluk itu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku tak ingin gegabah. Maka kuhubungi Rima, sahabat SMA yang kini buka jasa investigasi private dalam seminggu. Rima memberiku hasil. Foto Raka keluar dari hotel di Bandung bersama wanita cantik berambut panjang. Beberapa tangkapan layar percakapan mesra dari WA bisnis yang Raka buat khusus untuk urusan proyek. Video singkat mereka makan malam di restoran Jepang terlihat sangat dekat, seperti pasangan resmi. Aku pingsan malam itu. Anak kami membangunkan, memelukku sambil menangis, karena ibunya tergeletak di dapur dengan wajah penuh air mata. Aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyetrika kemejanya, tapi setiap kali aku memegang dasi itu, aku merasa seperti merapikan lelaki untuk menemui wanita lain. Anakku mulai bertanya, "Mama, kenapa nangis? Kalau papa udah berangkat kerja." Aku cuma bisa menjawab, "Mama kangen papa." Padahal aku justru muak. Malam itu aku menunggu. Aku taruh semua foto dan bukti chat dalam satu map di meja makan. Begitu Raka duduk, aku dorong map itu ke arahnya. "Apa ini Raka?" Tanyanya dengan nada tenang. Lebih tenang dari seharusnya. Dia membaca dan diam lama. Lalu hanya berkata, "Alia, aku bisa jelaskan." "Jelaskan bagian mana? Bagian kamu mencium dia? Atau bagian kamu membayar hotel untuk 2 orang?" Dia terdiam. Aku menatap matanya, berharap masih ada sisa rasa bersalah. Tapi yang kulihat hanyalah ketakutan, karena rahasianya ketahuan, bukan karena menyakitiku. Akhirnya dia mengaku perempuan itu bernama Naira, 28 tahun, marketing properti dari Surabaya. Dia beda Alia. Dia mengerti tekanan kerjaanku. Dia mendukung, dia mendengarkan. Ucapnya, aku tertawa pahit. "Berarti aku ini apa, Raka? Bantal penyangga punggungmu yang kamu tinggal setelah capek." Setelah malam itu, kami tidak lagi tidur sekamar. Aku dan anakku pindah ke kamar belakang. Raka tetap pulang, masih dengan topeng suami baik, tapi hatiku sudah tidak bisa disentuhnya. Dia tetap beri uang, tetap antar anak sekolah, tapi sudah tidak lagi jadi suamiku di dalam hati. Beberapa bulan setelah konfrontasi itu, Raka mengaku bahwa Naira pergi meninggalkannya. "Kau benar," katanya. "Dia hanya datang untuk senang-senang." Aku hanya menjawab, "Sayangnya yang kamu korbankan untuk senang-senang itu bernama keluarga."
Akhirnya aku menggugat cerai. Di pengadilan, Raka menangis, tapi aku tak menangis lagi. Air mataku sudah habis, yang tersisa hanyalah ketegasan. Aku membawa anak kami, harta kami ku bagi adil. Dan yang paling penting, aku membawa kembali harga diriku yang selama ini ku biarkan diinjak. Aku bangkit, kembali jadi freelance, lalu membuka studio kecil desain sendiri. Anakku tumbuh sehat dan penuh cinta. Kami tak perlu pria yang bisa membeli pizza mahal tiap minggu, tapi tak bisa membeli kesetiaan. Aku menulis surat ini bukan untukmu, tapi untuk hatiku yang pernah memilihmu. Terima kasih setelah mengkhianati, karena dari sanalah aku belajar untuk mencintai diriku lebih dulu. Cinta yang tulus itu sabar, tapi sabar bukan berarti membiarkan diri diinjak. Jika kamu sedang berada di posisi Alia, ingat, kamu bukan korban. Kamu pejuang yang baru akan bangkit. Setelah semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting dalam hidup. Kesetiaan bukan soal janji di awal pernikahan, tapi soal pilihan yang diulang setiap hari. Aku pernah percaya bahwa cinta cukup untuk membuat dua orang tetap bersama. Tapi kenyataannya, cinta saja tak pernah cukup jika tidak dibarengi dengan komitmen, komunikasi, dan kejujuran. Hari-hari setelah perceraian tidak mudah. Ada banyak momen ketika aku menangis diam-diam, merindukan kenangan lama, bahkan merasa bersalah karena telah memilih berpisah. Tapi setiap kali aku melihat wajah anakku, aku tahu keputusan ini bukan tentang membalas sakit hati, tapi menyelamatkan masa depan. Banyak orang bilang, maafkan saya demi anak. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan anakku tumbuh di ruang yang penuh kebohongan? Anak itu tidak butuh dua orang tua yang tinggal serumah, tapi saling menyakiti. Anak butuh satu rumah yang damai, meski hanya ada satu sosok yang setia membimbingnya. Untuk kalian yang sedang menghadapi pengkhianatan, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak salah karena mencintai, tapi kamu juga tidak harus bertahan jika yang kamu cintai justru menghancurkan dirimu sedikit demi sedikit. Mengakhiri hubungan bukan berarti menyerah. Kadang itu justru bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Jangan takut dicap gagal. Jangan takut dihakimi. Karena hanya kamu yang tahu luka yang kamu tanggung setiap malam. Hanya kamu yang tahu bagaimana rasanya tidur di sebelah orang yang kau cintai, tapi hatinya bukan lagi untukmu. Dan untuk mereka yang pernah berkhianat, ketahuilah, kepercayaan itu seperti kaca, sekali retak bisa direkatkan, tapi begasnya akan selalu terlihat. Mungkin kamu bisa menyesal, tapi kadang penyesalan datang saat pintu sudah tertutup. Bukan karena tak ada kesempatan kedua, tapi karena yang dikhianati sudah tak ingin membuang waktu lagi. Sekarang aku hidup sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa pelukan pasangan di malam hari. Tapi setiap kali aku menatap cermin, aku melihat perempuan kuat yang tidak membiarkan dirinya hancur demi cinta yang tak pantas diperjuangkan. Aku memilih bahagia, bukan karena hidup ini mudah, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Jika kamu pernah merasakan luka yang sama, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Mari berdiri bersama, menjadi lebih kuat, dan saling menguatkan. Kalau menurutmu cerita ini menarik dan menginspirasi, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Bagikan cerita ini jika kamu yakin ada hati yang perlu dikuatkan hari ini. Karena setiap luka punya cerita, dan setiap cerita
bisa jadi kekuatan untuk orang lain.